Selalu saja ada yang menarik ketika berkunjung ke Limbasari. Desa ini terletak sekitar 15 km dari pusat kota Purbalingga. Terletak di Kecamatan Bobotsari, Limbasari, menyimpan banyak kekayaan, mulai dari potensi temuan peninggalan Neolitikum, batik tulis, wisata alam paretrawisa, sampai legenda Putri Ayu Limbasari. Legenda Putri Ayu Limbasari cukup terkenal di kota Purbalingga di Jawa Tengah. Kisah tentang seorang putri cantik jelita, namun anugerah yang dimilikinya justru menimbulkan malapetaka. Bagaimana kecantikan itu berubah petaka? Begini ceritanya. Alkisah ada mubalik bernama Syekh Gandiwasi yang berasal dari Kesultanan Ngerum datang ke Pulau Jawa. Ia datang untuk membantu Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo Mataram menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Syekh Gandiwasi atau yang juga kerap disebut di lidah kawula Jawa Dwipa sebagai Kiai Kendil Wesi, kemudian menyebarkan agama Islam di kawasan kaki Gunung Slamet. Saat itu gunung yang juga disebut Gunung Agung atau Gunung Hora masih dihuni oleh banyak kerajaan lelembut. Masyarakatnya juga belum mengenal Islam. Sampai di wilayah utara Gunung Slamet, ia ingin rehat sejenak. Namun sungai yang hendak digunakannya mandi ternyata banyak dihuni belis atau iblis. Oleh karena itu, ia kemudian memohon kepada Allah SWT dengan cara bersemedi. Setelah berhasil menenangkan diri, diusirnya para jin dan iblis penghuni sungai. Mereka kejar-kejaran atau udag-udagan dalam istilah Jawanya, sampai akhirnya jin menyerah dan kemudian menyingkir atau semisih. Kedung yang menjadi kerajaan jin kemudian disebut dengan Kedung Belis. Tempat ia bersemedi atau mujan kemudian dinamakan Pamujan. Sementara lokasi udag-udagan dengan para jin disebut Dagan. Lalu tempat jin semisih kelak disebut Panisihan. Setelah mengusir jin, Syekh Gandiwasi bermaksud pindah ke tempat yang lebih nyaman, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya menemukan sebuah tempat untuk melihat kondisi alam di sekitarnya. Maka ditumpuklah dua buah batu besar sebesar rumah di sebuah tanjakan tinggi. Kemudian ia berdiri di atas tumpukan batu itu untuk melihat kondisi lokasi tinggal tempat yang ia tepati.
Batu bertumpukan itu kemudian dikenal dengan sebutan Watu Tumpang. Setelah berpindah-pindah, Syekh Gandiwasi menemukan tempat yang cocok untuk membangun padepokan. Bangunan demi bangunan ia dirikan untuk padepokan tempat beliau nantinya mengajarkan Islam untuk masyarakat setempat. Semakin lama semakin berkembang dan kemudian diberi nama Padepokan Nimbasari, asal kata dari nimba atau ngangsu artinya mencari dan sari yang bisa berarti ilmu. Jadi padepokan untuk mencari ilmu. Lama-kelamaan Nimbasari menjadi Limbasari. Suatu hari datanglah dua orang yang berasal dari Pulau Dewata, bernama Ketut Ulingi dan Patrawisa. Mereka berdua datang ke Limbasari untuk mencari orang yang linuwih dalam kanuragan juga ilmu budi. Setelah bertemu dengan Syekh Gandiwasi, mereka mengakui ketinggian ilmu dan budinya, sehingga secara sukarela masuk Islam, serta menjadi cantrik Padepokan Limbasari.
Dua orang beli dari Bali itu sangat ahli dalam bidang pertanian. Sistem sawah subak yang ada di kampung halaman mereka dikenalkan di Limbasari. Walhasil, padepokan itu pun semakin berkembang pesat. Muridnya semakin banyak dan ramai sehingga membutuhkan tambahan lahan papan dan pangan. Untuk menambahkan kebutuhan air sawah, dibuatlah saluran irigasi dan bendungan. Dua orang murid kesayangan itu yang ditugaskan memimpin proyeknya ketutulingi mengomandoi pembuatan saluran yang menyalurkan mata air di Gunung Kelir. Sedangkan Patrawisa memimpin pembuatan bendungan yang membendung sungai Tungtung Gunung. Naas, terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan dirinya meninggal. Saluran air yang dibuat Ketutulingi dinamakan Kaliwulingi. Kemudian sebagai penghargaan terhadap Patrawisa, ia diabadikan menjadi nama bendungan dan aliran sungai yang dibuatnya. Setelah padepokan Limbasari semakin baik, Syekh Gandiwasi merasa sudah saatnya memiliki penerus. Ia kemudian menikahkan Ketutulingi dengan putrinya yang bernama Siti Rumbiah. Mereka membuat Limbasari semakin bersinar. Pasangan itu dikaruniai sepasang anak. Anak pertama laki-laki diberi nama Wlingi Kusuma, dan kedua seorang perempuan yang diberi nama Dyah Ayu Sriwasyati. Perpaduan Rum alias Turki yang ada di benua Eropa dengan daerah Bali dan Jawa menghasilkan keturunan. Wlingi Kusuma tumbuh jadi pemuda gagah. Ia juga sakti mandraguna. Sementara Dyah Ayu Sriwasyati tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Setelah menginjak usia dewasa, kecantikan Sriwasyati semakin menjadi-jadi. Kulitnya kuning langsat, bersih dan bercahaya. Rambutnya panjang hitam, lebat berkilau. Singkat kata, wanita idaman prialah si kembang Limbasari ini. Sudah barang tentu ada kembang, pasti ada kumbang yang datang. Banyak orang yang memuja Sriwasyati dan mendamba ingin menjadi pendampingnya. Kalau Mokondo jelas hanya bisa ngimpi, namun orang yang merasa punya cukup modal berlomba untuk memikat hatinya dengan berbagai cara. Suatu ketika tak tanggung-tanggung, 4 orang adipati di wilayah sekitar padepokan Limbasari serempak melamar Sriwasyati. Mereka adalah Adipati Wirayuda dari Bandingan, Adipati Wiratenaya dari Penisihan, Adipati Wirataruna dari Beji, dan Adipati Wirapraja dari Sawangan. Lamaran yang datang bersamaan itu membuat bingung pihak keluarga perempuan.
orang tuanya menyerahkan keputusan pilihan sepenuhnya kepada Sri Wasyati. Ia pun jadi gundah. Sebenarnya tak seorang pun dari keempat adipati itu menarik hatinya. Meski berkuasa dan kaya, mereka sudah tua, istri pun mereka sudah punya pula. Sebagai remaja wanita, tentu saja pria idaman adalah seperti kakak yang ganteng dan mempesona. Akhirnya Sri Wasyati curhat ke kakaknya, Wulingkusuma. Ia meminta pertimbangan dan solusi atas permasalahan pelik itu. Sebagai kakak yang baik dan bertanggung jawab, Wulingkusuma memberikan jalan keluar, yaitu sebuah sayembara yang isinya barang siapa dapat mengalahkan dirinya dalam pertarungan, maka dialah yang berhak menjadi pendamping adiknya. Wulingkusuma cukup percaya diri, tak ada seorang pun yang lebih dikdaya dari dirinya. Ia ditempa oleh ayah dan kakeknya dengan ilmu kanuragan yang cukup mumpuni. Apalagi usianya masih muda, tenaganya kuat dan badannya juga kokoh. Benar saja, dalam pertarungan satu lawan satu itu, tak seorang pun dari semua adipati itu bisa mengalahkan Wulingkusuma. Mereka semua babak belur dihajar jagoan Limbasari. Sudah kalah umur, kalah juga ilmu jaya kawijayaan yang dimiliki. Dasar mental pengecut, keempat adipati itu bersiasat licik. Mereka sepakat mengeroyok Wulingkusuma. Masih saja tetap kewalahan. Wulingkusuma itu punya ilmu rawa rontek. Susah sekali kena pukul, kalaupun kena karena dikeroyok dan ambruk, bisa bangkit lagi tanpa kurang satu apapun. Saat para adipati itu gelap mata dan mulai menggunakan senjata tajam, Wulingkusuma juga masih tegar melawan keempatnya. Tangannya ditebas balik lagi, sampai-sampai sudah dipenggal saja kepalanya menggelinding bisa nempel lagi. Wulingkusuma mulai petantang-petantang melihat musuh-musuhnya kelabakan, tak dapat mengalahkannya meski sudah dikeroyok. Ia besar kepala. Dengan mempunyai ajian rawa ronteknya dan meremehkan mereka. Mereka meminta perkelahian agar berhenti sejenak. Wulingkusuma tanpa curiga memenuhinya. Empat adipati itu berembuk. Kalau kepepet muncul saja ide brilian, mereka sepakat untuk memutilasi Wulingkusuma sebagai solusi agar ajian rawa ronteknya patah. Pertarungan kembali terjadi.
Adipati mengeroyok Wulingkusuma lagi merasa di atas angin. Kakak Sriwasyati itu membiarkan senjata tajam mencapik dirinya. Rencananya pas nyatu lagi, ia mau mengakhiri pertarungan dan menjungkalkan 4 adipati itu. Rupanya keinginan yang ada di benaknya tak kesempatan. Sesuai strategi culas 4 adipati, setelah tubuhnya berhasil ditebas, bagian-bagiannya segera dibawa pergi agar tak sempat menyambung kembali. Kepalanya ditenteng Wirapraja kemudian dikubur di Siregol. Bupati Bandingan Wirayuda membawa pulang kedua kaki Wulingkusuma. Meski sudah terpisah, masih bergerak-gerak kakinya, sehingga sesampai di sebelah barat Sungai Laban dikubur. Masih bergerak-gerak juga, sehingga pengikutnya diminta untuk menjejakkan kakinya di kuburan tersebut. Lokasi itu kemudian diberi nama Lemah Jejekan. Pertarungan yang melibatkan amarah kadang menimbulkan tragedi memilukan dan kekejaman tak berberi kemanusiaan. Itulah yang terjadi pada Wulingkusuma. Masih berlanjut kekejaman atas dirinya, kemaluannya dipotong dan dibawa Adipati Wiratanaya untuk dikubur. Kemudian Wiratanaya kebagian membawa gembung atau perut lambung Wulingkusuma. Ajaibnya, meski sudah terpisah dari bagian tubuh lainnya, lambungnya masih bisa kembang kempis seperti hidup. Sebab dilanda ngeri, dikuburkanlah di perjalanan sebelum sampai Penisihan. Tempat itu kemudian diberi nama Palumbungan. Akhirnya Wulingkusuma sang ksatria Limbasari meninggal. Ilmu rawa ronteknya sudah tak mujarab, tak kuasa lagi menyatukan tubuhnya yang telah terpisah-pisah. Kematian Wulingkusuma yang dikeroyok secara licik itu tentu saja menggemparkan Limbasari. Sriwasyati merasa amat sangat bersalah, sebab kematian kakaknya itu karena sebuah sayembara yang dilakukan untuk membela dirinya. Namun, meski sudah membunuh kakaknya dengan kejam, 4 adipati itu masih saja ingin memiliki Sriwasyati dan menagih sayembara. Mereka sudah merasa menang dan masing-masing merasa layak memiliki kembang Limbasari. Sriwasyati kemudian mencari sebuah cara untuk menghindari nafsu ke-4 adipati. Ia meminta waktu untuk bermunajat kepada Tuhan sebelum membuat keputusan. Sriwasyati kemudian memilih untuk laku tapa pendem. Caranya, ia menguburkan diri dalam liang lahat yang diberi seutas benang panjang menjulur ke permukaan tanah. Pesannya sebelum dimasukkan ke liang adalah, dalam waktu 1 pekan, bila benang ditarik masih bergerak, artinya ia masih hidup dan akan memberikan keputusan. Setelah selesai waktu yang ditentukan, benang itu lalu ditarik, tetapi tidak bergerak sama sekali. Setelah dibongkar, Sriwasyati sudah meregang nyawa. Para adipati yang dipanggil ke Limbasari untuk melihat prosesi itu terpukul. Mereka menyesal dengan apa yang telah diperbuat, baik kepada Wulingkusuma maupun Diahayu Sriwasyati. Namun, nasi sudah menjadi bubur, gadis pujuan mereka sudah menjadi mayat. Kematian Sriwasyati yang tragis dinilai sebagai langkah patriotis. Ia dianggap sudah mengorbankan nyawanya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu ketentraman dan kedamaian di Limbasari. Sebab
Jika dia memilih salah satu adipati, tentunya akan terjadi kekacauan karena tiga lainnya tidak akan terima. Terlebih, ia juga tak sudi menikahi orang yang sudah membunuh kakaknya. Akhirnya cara dia dengan laku tapa pendem yang berujung kematian dianggap sebagai solusi, meskipun ia juga harus membayar dengan nyawanya. Atas berbagai pengorbanannya, Sri Wahyati kemudian mendapat julukan sebagai Putri Ayu Limbasari. Ia dianggap sebagai wanita yang cantik luar dalam. Selain itu, Sri Wahyati juga membuktikan bahwa cantik itu tak melulu membawa kebahagiaan, tetapi seringkali juga mendatangkan luka dan malapetaka. Oleh karena itu, Ketut Wulingi berpesan kepada gadis-gadis desa Limbasari agar berlaku sederhana saja. Sebagai informasi, legenda ini bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Bahkan ada makam yang diyakini sebagai makam Putri Ayu Limbasari. Masih terjaga dengan baik dan dianggap keramat. Saat ini lokasinya di seberang Galeri Batik Muningsari. Dulu lokasi tersebut juga dipercaya adalah komplek Padepokan Limbasari. Namun tidak ada peninggalan atau sisa-sisa bekas padepokan. Demikian cerita bergambar dari Pencarito dalam legenda Putri Ayu Limbasari Purbalingga.